Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah salat maghrib, insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, itu yang pertama sekali dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita, ringannya langkah kaki kita menuju tempat ibadah ini, itu semua merupakan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita. Tentu nikmat iman dan nikmat Islam itu nikmat yang terbesar yang Allah curahkan kepada kita hingga kita sampai ke tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan melindungi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mengingat kondisi 2 atau 3 hari ini ya, itu kita melihat berita-berita yang berseliweran di televisi maupun di gadget kita, itu memang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Kemudian selawat ring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib, sedikit kita mengulik firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watid da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau meminta. Fal yastajibu li, mereka datang memanggil panggilanku. Wal yu'minu bi, dan mereka mengimaniku. La'allahum yarshudun, semoga dengan doa-doa yang mereka panjatkan mereka terbimbing. Surat Al-Baqarah 186 ini ada asbabun nuzulnya, sebab turun surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengambil riwayat yang sahih, mana di situ disebutkan ja'a Arabiyun, telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Arab Badui itu kalau bahasanya itu orang Arab yang ada di pedesaan, yang ada di pedalaman. Lalu beliau, orang Arab ini, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna au ba'id? Ya Rasulullah,
Tuhan kita itu dekat atau jauh? Itu ditanya oleh orang Arab Badui ini. Ini orang Badui ini kan orang Arab pedesaan yang memang lugu, polos. Jadi pertanyaan yang seperti ini kan pertanyaan yang lugu lah. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Aqribun rabbuna au ba'id? Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh? Kalau Tuhan itu jauh, kata orang Badui itu tadi, maka saya akan minta dengan suara yang teriak-teriak di tengah gurun, atau saya naik ke atas bukit dan saya akan teriak-teriak minta kepada Tuhan kita kalau Tuhan itu jauh. Panunadi, jadi teriak-teriak, itu kata orang Arab Badui itu. Tapi kalau Tuhan itu dekat, maka kami akan minta dengan suara yang lembut, bahkan cukup dengan berbisik saja. Panunazi, berbisik atau suara yang lembut. Nah, ini pertanyaan orang Badui ini kepada Rasulullah. Itu nggak langsung dijawab oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menjawab setelah turunnya wahyu. Jadi dalam Al-Quran tuh, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Rasul itu kalau ada yang bertanya, sahabat atau siapapun umat Islam yang hidup pada waktu itu di zaman beliau bertanya tentang syariat, tentang suatu hukum, tentang permasalahan agama, itu Rasulullah tidak akan menjawab kalau belum turun wahyu. Jadi kalau Rasulullah menjawab sebelum turun wahyu, itu berarti Rasulullah menjawab semaunya Rasul. Apa yang ada di kepalanya dia jawab. Nah, tidak seperti itu. Islam ini turun dengan wahyu. Maka kalau belum turun wahyu, ketika ada pertanyaan seperti pertanyaan yang ditanya oleh orang Arab Badui itu tadi, Rasulullah tidak menjawab seketika itu juga. Lalu kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 186. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka jawab ya Rasulullah bahwa aku itu dekat. Fa inni qarib, bahwa aku itu dekat. Maka aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau minta kepadaku. Mereka datang memanggil panggilanku dan mereka mengimaniku. Semoga dengan doa-doa yang mereka panjatkan mereka terbimbing. Nah, inilah sebab turun surat Al-Baqarah ayat 186 yang berkenaan dengan pertanyaan orang Arab Badui itu tadi. Dia bertanya mengenai Allah itu dekat atau jauh. Kalau jauh aku akan teriak-teriak untuk memohon. Aku akan teriak-teriak untuk berdoa. Tapi kalau Tuhan itu, Allah itu dekat, aku akan memintanya dengan suara lembut dan dengan berbisik. Jamaah salat maghrib, di dalam surat Al-Baqarah 186 ini intinya adalah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat. Maka memintalah engkau kepadanya, berdoalah engkau kepadanya. Nah, dekatnya Allah itu di mana? Nah, itu kan? Nah, baru dijawablah oleh beberapa hadis bahwa dekatnya Allah itu adalah ketika kita melaksanakan sholat. Maka tidak salah itu. Pengertian dari sholat itu adalah doa. Jadi ketika kita sholat, kita itu sedang berinteraksi dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat kita itu. Maka ketika kita sholat itu membaca
apa-apa yang ada di dalam bacaan sholat itu, baik sunnahnya, terlebih lagi rukunnya, itu banyak isinya itu adalah doa kita kepada Allah. Maka waktu yang terbaik berdoa itu adalah di dalam sholat itu sendiri. Maka terjawablah di sini, siapakah orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah? Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah atau orang yang jarang berdoa kepada Allah itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun di luar sana dia ikut istighosah, memohon doa sampai nangis-nangis, tapi sholat 5 waktunya bolong, sholat 5 waktunya tidak terjaga. Apakah itu yang disebut dengan Allah itu dekat? Maka Allah itu dekat, yang dimaksud di sini adalah ketika kita sholat itu. Membayangkan ketika kita takbir, Allahu Akbar. Itu di situ sudah mulai itu doa kita kepada Allah. Ada yang membaca wajah tu wajah iya, ada yang membaca Allah maba'in baini wa bainah. Itu kan doa iftitah, itu kan permohonan kita kepada Allah. Salah satu di antaranya di dalamnya itu kita memohon kepada Allah diampuni dosa dan kesalahan kita. Itu doa iftitah itu. Maka kalau kita sholat, doa iftitah itu kan sunnah. Boleh dikerjakan, boleh dibaca, boleh ditinggalkan. Nah, maka pilihlah baca. Karena itu dalamnya itu isinya kebanyakan adalah doa kita kepada Allah. Masuk kita ke baca dengan surat Al-Fatihah, rukun di dalam sholat. Itu ada permohonan tuh. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu selalu kita mohon kepada Allah itu. Permohonannya tuh cuman pendek seperti itu kan. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu. Itu jalan yang lurus. Agar kita ini selalu diberi hidayah oleh Allah. Nah, maka ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah ini sering ini mengamalkan doa ini. Selalu dalam kesehariannya itu, di dalam satu hari itu beliau selalu membaca doa yang dimana doanya ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari, Tirmizi, Ibnu Mazah, Abu Daud, Ibnu Hibban, hingga kemudian hadis ini kualitasnya adalah hadis sahih. An Abdullah amin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, ini dia doanya yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. As'alukal huda, aku memohon kepadamu petunjuk. Kan? Jadi bukan hanya di dalam sholat itu saja, ihdinas syiratal mustaqim, kita memohon hidayah kepada Allah, tapi juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini Rasulullah sering mengamalkannya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Coba bayangkan Bapak, kalau kita hidup di dunia ini tidak ada petunjuk. Itu ibarat orang yang bawa kendaraan, Google Maps-nya mati, arah jalan tidak ada, penunjuk jalan tidak ada, akhirnya warawiri, nggak ada tujuan. Kesana kemari. Nggak ada tujuan sama sekali. Itu bayangkan tuh, kalau orang yang tidak diberi petunjuk, atau orang yang tidak membawa petunjuk, maka dalam hidup ini petunjuk itu yang menjadi pegangan kita. Nah, apa petunjuk itu? Al-Quran, hadis Nabi, itu petunjuk. Karena dua petunjuk ini yang menyelamatkan hidup kita, bukan hanya di akhirat, tapi menyelamatkan hidup kita di dunia. Ini petunjuk. Kalau petunjuk itu kan, kalau bahasa kita sehari-hari itu kan menunjuk, itu kan.
Kalau menunjuk itu kan sesuatu yang pasti. Mau kemana nih? Kanan, ya kanan. Berarti pasti. Mau kemana nih? Waduh, ini nggak ada arah petunjuknya nih. Ke kanan juga nggak ada arah petunjuknya, ke kiri juga nggak ada, lurus juga nggak ada. Kemana nih? Nah, tapi kalau sudah ada petunjuk dan petunjuk itu sudah pasti, itu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan sunnah Nabi yang sahih lagi ya, ya sudah, pegang itu. Itulah petunjuk kita. Nah, maka salah satu doa Nabi itu yang selalu beliau amalkan itu, Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian lagi, wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Tuqwa. Apa tadi? Tuqa, ketakwaan. Ya, ketakwaan itu benteng diri kita ya, artinya kita tetap bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita kuat kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah maupun nabinya. Kemudian wal afaf itu keterjagaan. Keterjagaan itu seperti seminggu yang lalu bagaimana kita sampaikan, salah satu rutinitas kita sebelum kita tidur itu biasakanlah membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Nah, itu kan keutamannya adalah surat itu ketika dibaca itu akan menjadi afaf bagi orang yang membacanya. Afaf itu keterjagaan, dijaga. Maka keterjagaan itu artinya kita dijaga. Siapa yang menjaga kita? Siapa yang melindungi kita? Allah. Itu saja kan. Kemudian wal ghina. Nah, ini untuk urusan dunia. Kita memohon kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekayaan. Nah, jadi Rasulullah tuh mengamalkan doa ini. Singkat sekali doanya, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Mencakup seluruhan itu sudah. Itu Rasulullah sering mengamalkan ini. Lalu kemudian Rasulullah juga sering mengamalkan juga doanya yang sangat pendek. Itu salah satu bacaan zikir beliau di waktu pagi, yaitu setelah selesai sholat subuh menjelang matahari terbit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Itu doanya pendek-pendek seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Wa amala mutaqabbala, dan amalan-amalan yang kau terima. Mencakup semuanya itu. Jadi ini diantara doa-doa yang sering diamalkan Rasulullah di dalam hidupnya. Doanya hanya pendek sekali, tapi itu doanya mencakup semua keinginan kita. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada doa yang pendek, itu udah menyangkut semua kehidupan, apa hajat kita di dunia maupun di akhirat. Rabbana, itu kan, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kan termasuk doa yang semua orang hafal. Dan doa itu selalu ada di setiap doa kita. Karena doa yang di dalam Al-Quran ini tadi, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu mencakup semua hajat kita untuk dunia maupun di akhirat. Karena kita ingin di dunia ini bahagia, terlebih lagi di akhirat. Lalu kemudian wa qina adzabannar, dijauhkan kita dari siksa api neraka. Nah, ini doa-doa ini, permohonan-permohonan ini semua panjatkanlah kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Maka kita kembali lagi. Ternyata Allah itu dekat, yang dimaksud dekat di sini adalah ketika orang itu sholat, disitulah Allah itu dekat. Maka jaga sholatnya itu
sehusuk mungkin. Dan doa-doa yang ada di dalam sholat itu pun harus kita pahamin artinya, dan kita memang harus wajib tahu apa artinya, ya kan? Nah, tadi kita sampai di ihdinas siratal mustaqim di dalam surah Al-Fatihah. Itu permohonan kita kepada Allah, satu diantaranya. Kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di antara waladdallin dengan amin, di situ di dalam hadis Nabi disebutkan itu salah satu waktu dan salah satu tempat diijabahnya doa kita. Maka dalam kesempatan waladdallin, napas linnya itu dalam hati kita berdoa, pendek saja, ringkas saja. Umpamanya Allahumma firli, atau doa pakai bahasa Indonesia apa yang mau kita inginkan tuh pendek saja. Lalu kemudian kan amin. Nah, itu kalau kita sholat berjamaah, yang aminkan doa kita itu tadi, itu bukan hanya saudara-saudara kita yang ikut di dalam sholat berjamaah itu saja. Malaikat pun mengaminkan doa kita itu. Maka salah satu tempat dijabahnya doa itu salah satu diantaranya. Jika imam membaca waladdallin, ada kesempatan sedikit saja, mungkin 3 detik atau 5 detik itu, doalah kita dalam hati. Rabbighfirli dan segala macam lah doanya, apa mau kita ringkas saja. Nah, itu doa itu. Maka doa yang terbaik itu kan di dalam sholat itu. Nah, nanti setelah itu pun kita bertasbih kepada Allah di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita pun kita bertasbih kepada Allah. Lalu kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, itu doa lagi. Itu kan banyak sekali doanya di situ. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah, berilah rahmatmu kepadaku, sehatkanlah, berilah afiat kepada diriku. Itu kan, ampunilah kesalahanku, Rabbil firli warhamni, gitu kan? Sayangilah diriku ya Allah. Kita mohon rahmat kepada Allah. Itu duduk di antara 2 sujud itu doa itu. Nah, maka doanya itu dimanfaatkan. Artinya kita tahu tuh apa yang kita baca itu. Jadi bukan kita baca begitu saja, tapi kita tahu bahwa yang kita baca itu adalah permohonannya, oh, aku memohon kepada Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Sayangi diriku ya Allah. Terus, itu kita harus tahu. Nah, inilah. Maka ketika kita sholat, itulah inti sebenarnya doa itu. Jadi doa itu intinya itu adalah ada di dalam sholat itu. Nah, maka itu yang disebut dengan Allah itu dekat kepada kita. Jadi Allah dekat kepada kita itu ketika kita melaksanakan sholat. Kita berinteraksi kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah. Maka apa-apa di dalam sholat kita itu yang berisi permohonan kepada Allah, ya kita harus pahami itu. Nah, lalu kemudian, kenapa sih kita itu di dalam hidup ini memang harus memohon kepada Allah? Gitu kan? Karena ada sebagian orang yang memahami, saya tanpa memohon kepada Allah, saya tanpa meminta-minta kepada Allah, saya tanpa mengemis-kemis kepada Allah, toh saya sehat-sehat saja. Toh saya punya harta masih banyak, 7 turunan juga masih bisa, keluarga saya baik-baik saja. Nah, itu kalau ada orang yang punya pandangan seperti itu, nah ini orang sudah sombong ini Pak. Dia nggak tahu bahwa yang memberi kehidupan kepada dia itu adalah Allah. Allah nggak perlu dari manusia itu untuk memberi rezeki pada Allah, enggak. Kan kita yang memohon kepada Allah. Maka di balik doa kita itu, jangan kita itu menganggap
Setiap doa yang kita mohonkan kepada Allah itu merupakan permohonan kita kepada Allah yang sia-sia. Tidak. Atau bahkan sampai terbetik seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun berdoa. Saya memohon seperti ini kepada Allah. Tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Sampai ada yang berburuk sangka seperti itu. Nah, yang harus kita pahami, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu ada rahasianya. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu di dalam kitabnya itu membuka itu, membahas tentang masalah rahasia di balik doa. Satu diantaranya tuh beliau mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir dengan mengambil dalil yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, la yuraddu qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu qada'a illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini mengenai masalah takdir, itu kan kita harus mengimani apa yang akan terjadi di kemudian hari bagi kita. Kita nggak tahu. 1 jam ke depan saja pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Atau 1 hari, atau 1 jam, 2 jam ke depan, apa yang terjadi di gedung DPR sana, atau di jalanan di Kuitang di apa sana, kita udah nggak tahu. Ini masalah takdir. Nah, maka perkara yang berkaitan dengan takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Maka bahasanya itu takdir itu adalah ketetapan Allah. Maka takdir itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi masing-masing kita ini sudah punya takdir. Dan harus kita pahami, takdir itu hanya ada 2. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita itu kan memohon kepada Allah itu agar takdir-takdir yang baik saja yang kita terima. Jadi jangan sampai nanti ada takdir buruk itu menimpa kita. Maka di dalam hadis Nabi ini, Rasulullah SAW mengatakan, la yuraddul qada'a illa du'a. Doa itu bisa merubah takdir. Jadi ketika seseorang itu sudah ditakdirkan seperti ini, katakanlah takdir itu memang buruk ya, itu bisa berubah. Berubahnya itu dengan doa. Nah, maka doa itu jangan ditinggalkan, lalu kemudian doanya itu tetap terus. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah dengan apa yang kita mohonkan. Nah, kalau kita mau mohon takdir yang baik itu kan sebenarnya ada di doa kita yang Rabbana Atina itu. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita mohon kepada Allah itu takdir yang baik-baik yang mau kita minta. Maka doa itu selalu kita panjatkan gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Lalu kemudian doa itu yang pertama tadi bukan hanya bisa merubah takdir seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi. Ternyata rahasia di balik doa itu doa yang kita panjatkan itu bisa menjadi pembuka rahmat Allah kepada diri kita. Rahmat itu kasih sayang. Kita kan selalu memohon tuh agar Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Itu kan selalu kita di dalam doa kita itu. Nah, ternyata rupanya kita berdoa itu pembuka dan mengundang. Jadi salah satu cara untuk mengundang rahmat Allah agar tercurahkan kepada kita, perbanyaklah berdoa. Jadi doa itu mengundang.
Dia mengundang rahmat Allah kepada kita. Jadi kasih sayang Allah itu akan tercurahkan kepada kita. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim itu Rasulullah SAW bersabda, biasakan kamu berdoa, rutinkan kamu berdoa. Karena seseorang, kata Rasulullah SAW, la yudakhilu ahadun minkum amaluhul jannah. Karena amal seseorang itu tidak bisa memasukkan seseorang itu ke surga. Jadi Rasulullah SAW mengawali hadis ini dengan kata-kata, biasakan kamu berdoa. Biasakan kamu berdoa. Itu kata Rasulullah. Rutinkan kamu berdoa. Lalu kemudian perbanyaklah kamu minta kepada Allah dengan doamu itu. Ternyata rupanya doa itu sebagai pengundang datangnya rahmat Allah kepada kita. Pembuka rahmat Allah kepada kita. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, amalan kamu itu tidak akan menyampaikan kamu ke dalam surga. Maka sahabat pun agak terheran, tuh kan, terkejut. Begitu juga engkau ya Rasulullah. Kalau begitu sia-sia dong kita beramal selama ini. Kalau amalan kita ini tidak menyampaikan kita ke dalam surga. Lalu Rasulullah mengatakan, ternyata rupanya rahmat Allah itulah yang menyampaikan kamu ke dalam surga. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadisnya ini adalah, itu adalah ketika seseorang itu beramal, di dalam amalannya itu ada rahmat Allah. Jadi amalannya itu adalah amalan yang memang amalan yang ada di dalam syariat. Bukan amalan serampangan, bukan amalan yang sia-sia, yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Maka amalan inilah yang disebut dengan amalan yang di dalamnya itu ada rahmat Allah. Maka apa kata Rasulullah di sini? Biasakan kamu berdoa. Karena doamu itu sebagai pembuka pintu rahmat Allah. Nah, maka undanglah rahmat Allah itu dengan kebiasaan kamu untuk memohon kepada Allah, yaitu berdoa. Nah, ini di dalam rahasia yang kedua ini sudah sangat jelas sekali ini. Jadi doa yang kita panjatkan itu ternyata bisa menjadi pengundang, pembuka pintu rahmat Allah kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga di balik rahasia doa itu adalah bahwa supaya hidup kita ini terbimbing. Seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, doanya itu Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Itu bimbingan itu. Nah, tanpa bimbingan, kita nggak tahu nih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Gitu kan? Lalu tanpa bimbingan, kita nggak tahu nih, walaupun jalannya udah benar, mana jalan yang cepat, mana jalan yang lebih cepat. Itu kan perlu bimbingan. Lalu kemudian lagi, tanpa ada bimbingan itu kita nggak tahu. Bisa-bisa kita terperosok, bisa-bisa kita terpeleset, bisa-bisa kita salah di dalam beramal. Maka doa yang kita mohon kepada Allah itu agar hidup kita ini terbimbing. Hanya satu intinya, apa? Itu agar kita jangan sesat. Karena tujuan daripada petunjuk itu seperti itu. Orang tanpa ada petunjuk, maka akan sesat. Seperti orang yang di dalam hutan, tanpa ada kompas dia, tanpa ada melihat matahari arahnya di mana, maka di hutan itu dia bisa jadi berputar di situ saja dia berputar. Dia nggak tahu arah jalannya kemana, sampai habis energinya, sampai lemah fisiknya. Seperti itulah kalau orang yang tidak dibimbing. Maka kita memohon kepada Allah di dalam doa kita itu, ternyata salah satu rahasianya itu adalah supaya hidup kita ini terbimbing. Itulah kita memohon kepada Allah di dalam doa kita itu. Nah, maka doa kita itulah yang membimbing kita di jalan hidayahnya.
Mayuridillaha ayyahdiyahu yasroh sodoruhu lil Islam. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, siapa yang dikehendaki Allah diberi hidayah, Allah bukakan ya, hatinya untuk menerima Islam. Ini artinya apa? Kita orang yang berdoa itu, kita menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah. Jadi kalau orang yang jarang berdoa, jarang memohon kepada Allah, itu menunjukkan bahwa hatinya itu belum lembut. Jadi hatinya itu belum menerima Islam secara keseluruhan, secara kafah lah artinya. Maka kita selalu memohon kepada Allah. Maka orang yang dibimbing oleh hidayah itu, orang itu akan gampang sekali untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada dirinya. Itu yang disebut dengan taufik. Kalau orang sudah diberi hidayah, sudah diberi taufik, amalannya bagus, amalan sesuai petunjuk, terus diberi taufik lagi, gampang saja dia melaksanakannya. Nggak ada rasa capek, nggak ada pernah ada rasa bagaimana gitu, enggak. Begitulah orang yang diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuk. Dan yang terakhir, kenapa kita itu harus berdoa? Karena ternyata rupanya di dalam doa itu ada keberkahan, Pak. Nah, ditambah lagi ini rupanya. Kalau kita mau mengundang keberkahan Allah kepada kita, perbanyak doa kita kepada Allah. Nah, berkah itu apa? Karena itu suka nanya, itu apa arti berkah itu? Berkah itu kan ziyadatu khair fil khair. Kebaikan di dalam kebaikan. Maka kebaikan itu terus mengalir, lalu kemudian kebaikan itu akan bertambah terus, lalu kemudian kebaikan itu punya nilai plus. Manfaatnya bukan kita saja merasakannya, tapi kita menyebar kebaikan untuk banyak orang. Itu yang disebut dengan amal jariah. Wafatnya kita nanti, jangankan wafat, tidurnya saja kita, pahala mengalir dikarenakan jariah ini tadi. Padahal kita tidak beramal, kita tidur, tapi karena kita punya amalan jariah, mengalir tuh. Nah, kalau sudah wafat lagi, terbujur kaku di dalam liang kubur sana, tidak bisa apa-apa lagi. Pahala itu terus mengalir. Itulah amalan jariah. Maka ini mau kita raih. Jadi selama kita belum menghadap kepada Allah, perbanyaklah amalan-amalan jariah kita. Mudah-mudahan ini menjadi investasi kita. Karena belum tentu wafatnya kita meninggalkan harta, anak kita ini melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Belum tentu. Maka selagi kita masih bisa harta, bisa fisik, bisa ilmu, perbanyaklah amalan jariah itu. Bisa berupa bangunan fisik yang memberikan manfaat buat banyak orang, terutama untuk kehidupan akhirat. Itu Masya Allah, itu luar biasa sekali kalau seperti itu. Nah inilah, jadi apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, itu Allah mengatakan kepada kita bahwa aku itu dekat, maka mohonlah kepadaku. Nah dekatnya Allah itu ketika kita dalam keadaan sholat menghadap kepadanya. Ini Bapak, mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin ada salah dan ada kurang di dalamnya, kami mohon maaf. Atwa minkum. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.